Ini adalah Ka'bah, tempat paling mulia di muka bumi bagi umat Muslim. Bangunan suci ini menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia ketika menjalankan ibadah sholat. Lalu, apa sebenarnya isi dalam Ka'bah? Bagian dalam Ka'bah sangatlah sederhana. Kesederhanaan ini punya alasannya sendiri. Ruang tersebut mencerminkan nilai spiritual yang tinggi tanpa adanya benda bernilai duniawi seperti emas, perhiasan, atau ornamen megah. Ka'bah memiliki ruang terbuka seluas kurang lebih 180 meter persegi dan disangga oleh 3 pilar kayu besar yang konon dibangun oleh Abdullah bin Zubair, yakni salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Lantai Ka'bah dilapisi marmer putih dengan pinggiran hitam. Sedangkan dinding bagian bawahnya diselimuti marmer berwarna mawar setinggi sekitar 4 meter. Di atas marmer tersebut terhampar kain hijau bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjulang hingga langit-langit. Langit-langit Ka'bah dihiasi lentera-lentera kuno peninggalan masa kekhalifahan Utsmaniyah. Lentera ini terbuat dari campuran tembaga, perak, dan kaca, lengkap dengan hiasan kaligrafi ayat Al-Quran. Sebuah tangga kecil menuju atap Ka'bah juga terdapat di dalam, namun tidak ada jendela di ruangan ini. Namun ada salah satu bagian paling sakral di dalam Ka'bah, yakni penanda tempat Nabi Muhammad SAW dahulu sholat dan berdoa saat memasuki ruangan suci tersebut. Bagi umat Islam, penanda ini memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Tak lengkap membahas Ka'bah tanpa menyebut Hajar Aswad, batu hitam yang tertanam di sudut timur Ka'bah. Batu ini menjadi salah satu elemen paling ikonik karena selalu menjadi tujuan jamaah haji dan umroh untuk dicium atau disentuh saat melakukan tawaf. Konon Hajar Aswad dahulu berwarna putih bersih, namun menghitam karena menyerap dosa-dosa manusia. Saat ini batu tersebut terdiri dari 3 bagian besar dan beberapa fragmen kecil yang direkatkan dengan bingkai perak. 8 bagian Hajar Aswad masih berada di Ka'bah, sementara 6 bagian lainnya diyakini tersimpan di Istanbul, Turkiye sebagai bagian dari warisan sejarah Islam yang tersebar di berbagai belahan dunia. Meski di dalam Ka'bah hanya sebuah ruang yang sederhana, namun tidak semua orang diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Hanya individu tertentulah yang mendapat kehormatan untuk bisa masuk ke dalam bangunan tersebut, antara lain pejabat tinggi negara Muslim yang diundang secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi, ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka dalam rangka kunjungan atau kegiatan keagamaan, tamu istimewa kerajaan Arab Saudi, termasuk dalam beberapa kesempatan non-Muslim yang mendapat izin khusus. Selain menjadi kiblat ibadah bagi umat Muslim, ternyata Ka'bah juga memiliki peran penting dalam isu-isu global, seperti keadilan sosial dengan mendorong semangat kesetaraan dan kepedulian terhadap kaum marginal, kesadaran lingkungan karena jutaan peziarah yang datang menciptakan tantangan ekologis yang perlu dikelola secara bijak, krisis kemanusiaan dengan menjadikan Ka'bah sebagai simbol solidaritas Muslim global dalam membantu sesama. Kesederhanaan rumah Allah ini menjadi penegasan bahwa spiritualitas Islam bertumpu pada kesucian hati, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebersamaan. Meski hanya segelintir orang yang pernah melihat langsung isi dalam Ka'bah, pemahaman mengenai makna dan sejarah bangunan ini tetap bisa menumbuhkan rasa hormat, cinta, dan kekaguman di hati setiap Muslim.